Ya kayak dunia. Jadi proper gak? Jadi, kapan? Gak tahu, pusing. Jadi ini hasil kajian kita. Wih, keren banget. Semua orang kayaknya tahu arah mereka ya. Aku harus mulai dari mana ya? Kok orang-orang pada sibuk banget dah? Aduh, sorry kak. Nyantai aja. Aduh, malu banget. Udah sering kok kejadian-kejadian kayak gitu. Sorry kak, lagi nggak fokus. Gak apa-apa, lagi banyak pikiran. Nggak kok kak, biasa aja. Biasanya mahasiswa beda nih. Aku serius nanya gini. Soalnya beberapa bulan ke belakang teman-teman mahasiswa banyak banget yang gantung diri. Nggak sampai segini juga kali kak. Aku cuma kepikiran aja. Orang-orang di sini tuh kayak udah tahu arah hidupnya masing-masing ya. Mereka ikut kegiatan ini itu, ikut organisasi ini itu. Sedangkan aku biasa aja. Dari SMA pun aku juga nggak pernah ikut apa-apa. Dan di sini pun aku ngerasa kayak tertinggal banget karena teman-teman aku pada aktif di sini. Kamu udah pernah nyoba? Belum sih. Tapi aku tuh bingung harus mulai dari mana kak. Takut. Takut. Takut apa? Takut ngerasa nggak cukup dan takut ngerasa nggak capable sama apa yang aku lakuin. Semua orang mulai dari titik yang sama kok. Tapi aku bingung kak harus mulai dari titik yang mana dulu. Ya, coba dijalanin aja dulu. Ada orang yang bisa karena dia bisa memulai. Terus kalau misalnya aku mau mulai, aku harus mulai dari mana kak? Kamu mau lihat dulu? Kayaknya menarik nggak sih guys? Yuk. Di tengah dinamika kehidupan mahasiswa, semua orang berjalan dengan langkahnya masing-masing. Yang lalu biarlah berlalu, kita cari orang baru. Adoe cinta lama soba abu. Buat apa kita pusing, orang lama kalah rating. Goyang manding, yang penting jangan salting. Mau panggil tapi saya lupa kau pun nama. Karena yang di kepala cuma ingat rasa. Rasa yang dolo 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 bahasa polo polo polo. Sekarang so ganti bantal. Mungkin kalian pernah ngerasain bingung kayak Renan. Bingung harus melangkah dari mana. Nah, sekarang coba lihat ini dulu deh. Lapas pigi ding da 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 sayonara. Masak masak nasi. Kelihatannya serius banget ya mereka. Mereka yang monitoring kinerja internal supaya meningkat. Kalau ini, kepala unitnya. Nah, mereka ini kontribusinya salah satu yang terpenting. Tanpa mereka, alur persuratan bakal chaos. Kalau sama yang ini, harus nurut. Soalnya, kalau enggak, dana proker kalian gak akan turun. Kalau yang ini, jangan diganggu. Soalnya, lagi serius liatin angka buat jadi data informasi organisasi. Oh iya, ini dia jangan sampai kelewat. Mereka lah yang buat cerita ini bisa kalian lihat. Misi mas,
lagi ada T-Kompro nih. Boleh minggir dulu nggak? Sorry ya mbak. Cinta lama soba abu. Buat apa kita pusing? Orang lama kalah rating. Goyang manding. Yang penting Yang berangkat ini banyak juga ya kak? Iya, tapi itu belum seberapa Nan. Kak, aku masih bingung terkait alur pendaftaran beasiswanya. Ini maksudnya gimana ya kak? Oke, kamu bingung ya? Ini coba kita jelasin biar kamu nanti bisa mendaftar beasiswa dengan baik. Ini, jelasin. Nah, ini namanya bidang kesejahteraan mahasiswa. Jadi dia memiliki tugas agar peserta tetap memahami dan juga terlayani dengan baik. Jadi biar geraknya nggak sendiri-sendiri gitu Nan. Keren sih. Ya, keren banget mereka emang. Agak gerah ya. Ya, semua banget Semarangnya. Kalau dari teman-teman fakultas, kendalanya hanya di alur koordinasi saja ya kak? Masih banyak komunikasi yang kurang. Oh, dari alur koordinasinya berarti? Ya terutama dari BEM-nya dan ke birokrasi administrasi. Nah, Nan, ini namanya harmonisasi kampus. Dia yang bertugas untuk tetap menyelaraskan arah gerak organisasi. Oh, jadi mereka yang jadi semuanya ya kak? Yap, biar semuanya tetap sinkron. Keren sih. Ini namanya bidang ekonomi kreatif. Dia yang bertugas untuk mewadahi mahasiswa di bidang kewirausahaan dari mulai ide sampai nanti dikembangin jadi produk beneran. Keren sih mereka. Pinter banget jualannya deh. Wah, itu kamu yang buat. Iya kak, awalnya sih iseng aja. Tapi kalau dilihat-lihat bagus juga ya. Bagus itu. Sayang nggak sih kalau cuma dilihat sendiri? Mending masukin situ. Nah, ini wadah untuk teman-teman yang punya karya seni bisa tampilin di Sorak Seni. Simpelnya, kalau teman-teman yang punya karya seni, dia pengen dapat nilai jual yang tinggi dan pengen dapat fame, nggak mungkin dong nggak ada wadahnya. Keren sih kak. Jit, Lem, sini. Nah, ini tuh gua. Kenalan dulu. Alif, kenalan kak. Ngapain? Ya, biasa lagi muter-muter aja. Oh, boleh ikut nggak? Iya. Bantu buat jelasin lah. Harus. Nanti lo ikut kita keliling ya. Boleh. Aman ya? Aman, yuk, sekarang sekarang. Yuk. Oh iya, lanjut lagi. Semakin jauh melangkah, kamu akan semakin melihat kalau semua peran saling terhubung. Gak sedikit orang yang mencoba bertindak untuk membuka koneksi. Tapi bukan koneksi yang itu ya. Tapi koneksi kampus dengan pihak luar. Makanya, kemitraan eksternal hadir untuk mencoba menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus yang sama-sama mau membantu mewujudkan sebuah visi besar. Tapi, selagi membangun koneksi keluar, kita gak boleh lupa menjaga apa yang ada di dalam kampus. Bidang ini selalu berusaha untuk mendengarkan dan memastikan kampus menjadi tempat yang aman bagi kita. Karena saat rasa aman sudah tumbuh, itu akan berubah menjadi kekuatan untuk peduli pada isu yang lebih besar dari sekedar lingkungan kampus. Ini dia bidang sospol yang memilih untuk bersuara dengan menyatukan mahasiswa, supaya mahasiswa memperhatikan ketimpangan yang melanda negara unik ini. Nan,
Kita harus ikut mereka untuk turun ke jalan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa Kak, aman. Nah, kalau mereka ini, yang bikin mahasiswa lebih aware terkait isu lingkungan kayak gini. Mereka keren banget ya. Emang keren, Nan. Nan, tapi lihat ke sana deh. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kalau mereka ini sosmas. Mereka itu membuat program-program nyata yang lebih dekat dengan masyarakat agar bisa memberikan dampak yang lebih nyata juga untuk masyarakat. Betul. Gitu. Ini ada beberapa masukan. Oke. Jadi kita paparin apa-apa aja masalahnya, terus nanti kita pitain kira-kira solusi apa yang paling tepat biar teman-teman stakeholder di Para nggak ketinggalan. Nah, kalau kita nggak punya mereka, kita nggak akan punya hubungan baik sama mahasiswa daerah dan juga PSDKU. Itulah tugasnya Korwil, menjaga hubungan baik itu. Yuk. Nanti para peserta calon Mawapres ikuti rangkaian kayak begini ya? Ini berarti kita ngadain sesi pendampingan juga ya Kak? Iya benar, nanti mereka mengikuti sesi pendampingan juga. Nah, mereka ini yang menjadi mahasiswa untuk mengubah inspirasi jadi motivasi dan selanjutnya akan mewujudkan prestasi melalui program-program kerja mereka. Ya, dan mereka juga punya data-data prestasi semua anak Undip loh. Wow. Karena bentar lagi ada penyambutan untuk mahasiswa baru, ini paduan kita ya untuk memperkenalkan profil Undip. Oke. Kamu nanti jangan lupa ya umumin ke tiap fakultas terkait pedoman kaderisasi yang udah kita buat kemarin. Oke? Siap Kak. Oke. Jadi semuanya harus jalan bareng ya Kak? Ya dong, harus pastinya. Terus yang ngatur semuanya siapa Kak? Ketemu. Boleh. Jadi Kalau ini dijalanin, impact ke bidang lain harus ikut dihitung. Berarti kita samain dulu prioritasnya. Halo guys, sorry nyelak ya. Ini ada temanku kebetulan, dia baru di sini. Monggo kenalan. Halo kakak-kakak semua, kenalin nama aku Renan. Kebetulan aku baru semester 1 di sini dan kebetulan aku diajak sama Kak Majid dan Kak Halim buat muter-muter di sini sih, buat lihat organisasi-organisasi di dalamnya. Ya. Selamat kakak semua. Oh gitu, pas banget nih. Kenalin, kita yang mengawasi dan juga membantu arah gerak bidang untuk tetap searah. Yap, betul. Biar programnya nggak jalan sendiri-sendiri. Terus kita lihat dampaknya secara keseluruhan. Kalau ada yang melenceng, kita tarik lagi ke jalurnya. Intinya sih tetap satu arah. Kita pastikan semuanya tercatat, terstruktur, dan bisa dijalankan. Oh ya, sekalian kenalan aja kalian. Aku Zen, selaku koordinator bidang edukasi dan pengembangan mahasiswa. Aku Raffi, selaku koordinator bidang kemasyarakatan dan lingkungan. Aku Ojan, selaku koordinator bidang minat bakat kreasi. Aku Muhammad Raffi, selaku koordinator pergerakan relasi publik. Dan juga ini ada kawan kami. Halo, aku Hanif, aku sebagai koordinator Linkam. Sorry, aku belum bisa ikutan. Aku Pira, sebagai sekretaris kabinet. Salam kenal. Guys, thank you banget ya. Kita udah kenalan tadi. Makasih banyak. Jadi kita mau pamit cabut dulu. Thank you guys. Bye Kak. Bye. Jujur nggak nyangka sih Kak. Awalnya aku pikir bakal yang kelihatan biasa aja. Tapi ternyata banyak juga yang harus dijalanin di dalamnya. By the way, makasih banyak ya Kak udah nemenin aku dari tadi. Aman kok. Kita juga excited kalau misalnya banyak yang mau tahu lebih dalam soal organisasi kayak kamu. Iyalah, biar kalian-kalian kan nggak kenal kita cuma dari luarnya aja. Tapi kok kalian tahu banget sih sama organisasi ini? Apakah kalian termasuk di dalamnya juga? Dari tadi kita belum kenalan proper ya? Belum Kak.
Kenalin, aku Halim, Wakil Ketua BEM Undip tahun 2026. Selamat datang di Undip ya, semoga betah. Lah, kalau Kak Halim sebagai Wakabem, terus Kak Majid siapa? Aku Majid, Ketua BEM Undip tahun 2026. Salam kenal ya. Nanan, sorry, geser dulu ya. Salam cinta, salam juang. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam hangat di Ponorogo muda sekalian. Perkenalkan, kami BEM Undip tahun 2026 yang membawa nama kabinet, yaitu nama Kabinet Dipanegara. Kawan-kawan sekalian, kami memiliki kepercayaan bahwa cinta yang terbaik adalah cinta yang terus diperjuangkan. Dan perjuangan terbaik adalah perjuangan yang terus digulirkan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kami Kabinet Dipanegara membawa komitmen untuk selalu menebar kebermanfaatan dan memberikan keberdampakan. Maka lahirlah dari kesemuanya itu filosofi kami, yaitu selalu memberikan rasa dan melahirkan makna. Terima kasih kawan-kawan sekalian, salam hangat dan selalu sejahtera. Tuh guys, aku udah mulai tertarik nih. Kalian kapan?